Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Sopiah dengan NPM 182151037 KRSA pada mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1-10. Tapi sebelum itu, saya akan membahas mengenai pendahuluan dari surat Al-Kahfi serta asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pendahuluan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi memiliki arti gua. Nah, surat Al-Kahfi ini merupakan surat ke-18 di dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi menceritakan tentang sekelompok pemuda yang tertidur di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Surat Al-Kahfi ini terdiri dari 110 ayat. Nah, dari kisah pemuda yang tidur di dalam gua selama 390 tahun ini, surat Al-Kahfi disebut juga sebagai Ashabul Kahfi atau penghuni-penghuni gua. Membaca serta menghafal ayat pertama dari surat Al-Kahfi dengan artinya ternyata memiliki banyak keutamaan. Beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menginformasikan tentang keutamaan menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi beserta artinya, diantaranya diriwayatkan oleh hadis Muslim yang memiliki arti, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hal serupa juga telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis lain. Beliau menganjurkan umat muslim untuk rutin membaca surat Al-Kahfi dan artinya pada hari Jumat. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya dari 2 Jumat. Selain itu, ada pula hadis lain yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari antara dia dan Ka'bah. Lewat kedua hadis yang telah disebutkan, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menjalani kehidupan, tools yang perlu kita miliki yaitu cahaya, atau cahaya sering disebut juga sebagai petunjuk. Yang mana sudah kita ketahui bahwa petunjuk bagi setiap muslim adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan 2 orang. Mereka adalah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadr bin Al-Harits untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang kitab terdahulu dan tanda-tanda seorang nabi. Al-Kisah, berangkatlah
Uqbah bin Abi Mu'id dan Anadar bin Hairs ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar pendeta Yahudi mengkabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Kemudian, pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda pada zaman dahulu kala yang musafir, lalu apa yang terjadi pada mereka. Karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyrik dan Maghrib, apa pula yang terjadi kepada mereka. Tanyakan pula kepada dia apa itu ruh. Kemudian 2 orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah SAW, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagai yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Mendapati pertanyaan itu, maka Rasulullah SAW menjawab, "Besok pasti akan aku menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu." Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah SAW sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun, pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu. Wahyu tersebut yaitu kisah surat Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi. Kisah surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Seorang pengembara, kisah surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101 dan tentang ruh pada kisah surat Al-Isra ayat 85. Jadi, inilah kisah di balik sebab diturunkannya surat Al-Kahfi dan di dalamnya serat akan hikmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundiral ladina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburaj kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa
كذبا لعلك باهئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.